Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Matematika Spendaka. Pada video kali ini akan membahas beberapa soal tentang Teorema Pitagoras Part 2. Sebelum mengikuti pembahasan di video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, klik loncengnya. Pembahasan yang pertama tentang masalah kontekstual Teorema Pitagoras. Soal nomor 1. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Caranya adalah dari ilustrasi yang dibacakan diketahui bahwa posisi antara kawat bubut dan tiang listrik membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka tanpa perlu kita mengukur panjang kawat secara langsung hanya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Yaitu panjang kawat kuadrat sama dengan tinggi tiang kuadrat ditambah jarak kawat ke tiang kuadrat. Soal nomor 1. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Jika digambarkan seperti ini bentuk dan posisinya, yang kita cari adalah panjang kawat atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Cara mencari panjang kawat adalah panjang kawat kuadrat sama dengan tinggi tiang kuadrat ditambah jarak kawat ke tiang kuadrat. Masukkan angka-angkanya hingga didapat panjang kawat kuadrat sama dengan 100. Maka panjang kawat sama dengan akar 100. Dari mana akar 100? Dari pangkat 2 di sisi kiri yang dipindahkan ke sisi kanan dan berubah bentuk menjadi akar. Dan panjang kawat sama dengan 10. Nomor 2. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan kemudian berjalan 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti, kemudian menembak Ahmad. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang Kartesius. Buatlah koordinat Kartesius. Dari cerita tersebut, jika melangkah ke depan maka mengarah ke atas atau ke sumbu Y positif. Jika ke kanan mengarah ke sumbu X positif. Dan mereka semua memulai dari titik koordinat yang sama yaitu 0,0. Nomor 2. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan kemudian berjalan 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Dari gambar situasi tersebut jarak antara Ahmad dan Udin adalah jarak terpendek. Rumus yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat adalah akar dari kuadrat X2 kurangi X1 ditambah kuadrat Y2 kurangi Y1. Jarak Ahmad dan Udin sama dengan akar dari kuadrat X Udin dikurangi X Ahmad ditambah kuadrat Y Udin dikurangi Y Ahmad. Masukkan nilai X dan Y dari Udin dan Ahmad. Setelah dihitung, dan ketemu jarak Ahmad dan Udin adalah 5. Nomor 3. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Jika diilustrasikan akan membentuk segitiga siku-siku. Dan yang dicari adalah panjang tangga atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Caranya adalah, panjang tangga kuadrat sama dengan tinggi gedung kuadrat ditambah lebar taman kuadrat. Kemudian masukkan ukurannya. Setelah dihitung ketemu panjang tangga adalah 10 meter. Nomor 4.
Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Luas daerah yang mampu dijangkau membentuk sebuah lingkaran. Maka yang dicari adalah luas lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, kita cari terlebih dahulu jari-jari lingkaran yang dibentuk dari posisi penyelam di bawah dasar laut dan titik tengah dasar laut. Dari ilustrasi terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka jari-jari lingkaran didapat dari panjang tali kuadrat dikurangi kedalaman laut kuadrat. Masukkan angkanya. Dan ketemu jari-jarinya setelah dihitung adalah 15. Masukkan panjang jari-jari tersebut ke rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat. Kemudian hitung. Dan ketemu luas lingkaran atau luas daerah yang mampu dijangkau adalah 706,5 meter persegi. Lanjut ke soal tentang jenis segitiga. Nomor 1. Tiga bilangan berikut membentuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. 8, 7, 15. Membentuk segitiga apakah? Cara menentukannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk C sebagai bilangan terbesar dari tiga bilangan yang ada. Yang pertama yang sebagai C adalah 15. Sekarang kita terapkan rumus tadi kepada tiga bilangan 8, 7, dan 15. Didapat bilangan di sisi kiri sama dengan lebih kecil daripada bilangan yang di sisi kanan sama dengan atau 113 lebih kecil dari 225. Karena C kuadrat lebih besar maka dikatakan segitiga lancip. Untuk yang kedua, masih sama caranya, yang sebagai C adalah 16. Untuk yang kedua, dari bilangan 12, 16, dan 5. Didapat segitiga lancip, karena C yaitu 256 lebih besar dari 169. Yang ketiga, 12, 36, dan 35. Membentuk segitiga tumpul, karena C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Nomor 2. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Untuk menentukan tiga bilangan triple Pitagoras adalah sama halnya menentukan segitiga siku-siku. Yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang pertama, 14 sebagai C, maka didapatkan setelah dihitung. 244 tidak sama dengan 196. Atau, A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat. Yang kedua, 6,5 sebagai C. Masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus triple Pitagoras. Maka didapat, 42,25 sama dengan 42,25. Artinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang dikatakan triple Pitagoras adalah bilangan sisi kiri sama dengan bilangan sisi kanan. Dari keduanya yang termasuk bilangan triple Pitagoras adalah yang kedua atau B. Nomor 3. Tentukan apakah segitiga KLM dengan titik K6, min 6L 39, min 12 dan M 24,18 adalah segitiga sebarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Jika digambarkan ketiga titik koordinat tersebut dalam koordinat kartesius tampak seperti ini. Sekarang kita cari panjang KL, panjang LM, dan panjang KM. Dengan cara akar dari kuadrat dari X2 dikurangi X1 ditambah kuadrat Y2 dikurangi Y1. Sekarang kita cari dahulu panjang KL. Panjang KL sama dengan akar dari kuadrat dari XL kurangi XK ditambah kuadrat dari YL kurangi YK. Kemudian masukkan nilai X dan Y dari koordinat K dan L.
Dan panjang KL ketemu akar 1125. Lanjut mencari panjang LM. Panjang LM sama dengan akar dari kuadrat dari XM kurangi XL ditambah kuadrat dari YM kurangi YL. Masukkan nilai X dan Y dari koordinat L dan M. Ketemu panjang LM adalah akar 1125. Terakhir panjang KM sama dengan akar dari kuadrat XM kurangi XK ditambah kuadrat dari YM kurangi YK. Masukkan nilai X dan Y dari koordinat K dan M. Ketemu panjang KM adalah 30. Dari panjang KL, panjang LM dan panjang KM didapatkan ada dua sisi yang sama panjang. Maka bisa dikatakan jika tiga titik koordinat tersebut membentuk segitiga sama kaki. Nomor 4. Jika 32X dan 68 adalah triple Pythagoras. Berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Dimisalkan 68 adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Maka untuk mencari nilai X adalah X kuadrat sama dengan 68 kuadrat dikurangi 32 kuadrat. Hingga ketemu X adalah 60. Untuk membuktikan apakah 32, 60 dan 68 merupakan triple Pythagoras dengan cara 32 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan 68 kuadrat. Didapatkan hasil dari 32 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama hasilnya dengan 68 kuadrat. Artinya tiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Mari kita lanjut ke materi segitiga khusus. Selamat mengikuti. Nomor 1. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Diketahui sebuah segitiga dengan sisi miring 20 dan sudutnya 30, 60, dan 90. Yang dicari dua sisi lainnya. Untuk mencari sisi lainnya kita butuh segitiga pembandingnya yaitu segitiga istimewa yang sudutnya juga 30, 60, dan 90. Yang mana nilai perbandingannya adalah sisi yang di depan sudut 30 nilainya 1, sisi yang di depan sudut 60 nilainya akar 3, dan sisi yang di depannya sudut 90 nilainya 2. Untuk mencari sisi D, Kita butuh bantuan dari sisi lainnya yang sudah diketahui panjang sisinya sebagai perbandingannya. Jadi, D banding 20 sama dengan 1 banding 2. Dari mana 1 banding 2? 1 banding 2 diambil dari segitiga istimewa yang sebagai perbandingannya. D menempati sisi di depan sudut 30 maka diambil perbandingan sisinya pada segitiga istimewa yang sama sisi di depan sudut 30 adalah 1. Sebaliknya untuk 20 berada di depan sudut 90 maka diambil juga sisi perbandingan pada segitiga istimewanya sisi depan 90 adalah 2. Kita lanjutkan. Kita kalikan silang yaitu bilangan di depan kalikan bilangan di belakang dan sebaliknya bilangan di belakang kalikan bilangan di depan. Kita selesaikan hingga didapat D sama dengan 10. Untuk sisi E caranya sama. Hanya beda untuk perbandingannya. E banding 20 sama dengan akar 3 banding 2. akar 3 karena sisi E berada di depan sudut 60 yang mana sisi perbandingannya adalah akar 3. Kemudian hitung sisi E hingga ketemu E sama dengan 10 akar 3. Nomor 1. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Untuk mencari sisi A, sama halnya mencari sisi E dan D tadi. Bedanya untuk sisi A pembandingnya adalah dengan sudut 45, 45 dan 90. Karena segitiga untuk sisi A adalah segitiga sama kaki yang sudutnya 45, 45 dan 90. Perbandingan sisinya adalah sisi di depan sudut 45 adalah 1 dan sisi di depan sudut 90 adalah akar 2. Caranya, A banding akar 32 sama dengan 1 banding akar 2. Kemudian sama seperti sebelumnya kalikan silang.
hingga ketemu A sama dengan akar 32 per akar 2. Untuk lebih menyederhanakan lagi, kalikan pecahan yang sama dengan penyebut, yaitu akar 2 per akar 2, hingga ketemu hasilnya adalah 4. Nomor 2. Tentukan keliling persegi ABCD berikut. Untuk menentukan keliling persegi maka dibutuhkan panjang sisi persegi, yang mana pada persegi diketahui hanya panjang diagonalnya saja yaitu 18 akar 2. Untuk mencari panjang sisi persegi kita ambil setengah dari persegi menjadi segitiga sama kaki. Dari sini kita bisa menggunakan kembali segitiga istimewa yang sudut 45, 45, dan 90. Karena yang diketahui sisi miringnya dan kita tinggal mencari dua sisi lainnya. Kita ambil salah satu sisinya saja karena dua sisi tersebut panjangnya sama. Kita ambil sisi AD. Maka AD banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Masukkan panjang AC 18 akar 2. Selesaikan hingga ketemu E18. Jika kalian menemukan penyebut berbentuk akar, kalian bisa menyederhanakan dengan mengalikannya dengan pecahan yang sama dengan penyebut. Artinya pembilang dan penyebut nilainya sama. Maka panjang sisi pada persegi adalah 18. Jadi keliling persegi ABCD adalah 4 kali 18 yaitu 112. Nomor 3. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah. Tentukan keliling dan luas segitiga ABC. Pada segitiga tersebut diketahui hanya panjang AD. Jadi kita cari terlebih dahulu panjang CD, panjang AC, panjang BD, dan panjang BC. Untuk mencari panjang sisi tersebut kita bagi segitiga menjadi 2. Kita cari panjang sisi yang ada pada segitiga ACD. Karena yang diketahui hanya satu sisi maka langkah penyelesaiannya dengan cara perbandingan segitiga istimewa sudut 30, 60, 90. Pertama kita cari sisi CD. CD banding AD sama dengan akar 3 banding 1. Masukkan nilai AD. Selesaikan hingga ketemu CD sama dengan 8 akar 3. Yang kedua sisi AC. AC banding AD sama dengan 2 banding 1. Masukkan nilai AD. Selesaikan hingga ketemu 16. Untuk segitiga yang kedua segitiga BCD dan sisi CD sudah didapat panjangnya 8 akar 3. Kita tinggal mencari sisi BD dan sisi BC. BD banding CD sama dengan akar 3 banding 1. Masukkan nilai CD. Selesaikan hingga ketemu BD sama dengan 24. Yang selanjutnya sisi BC. BC banding CD sama dengan 2 banding 1. Masukkan nilai CD. Selesaikan hingga ketemu BC sama dengan 16 akar 3. Akhirnya kita menemukan seluruh panjang sisi yang ada pada segitiga ABC. Untuk keliling segitiga ABC sama dengan jumlah seluruh sisi pada segitiga. AB tambah BC tambah AC. Maka keliling segitiga ABC adalah 48 ditambah 16 akar 3. Mengapa hasil kelilingnya bentuknya masih penjumlahan? Karena dua bilangan tersebut bentuknya berbeda. Satunya memiliki akar satunya tidak maka tidak bisa dijumlahkan. Khusus untuk perkalian boleh dikalikan jika bentuknya beda. Untuk luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB kali CD. Hingga ketemu luas segitiga ABC adalah 128 akar 3. Sekian video pembahasan part 2 materi teorema Pitagoras kali ini. Sampai jumpa lagi. See you.